Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku, masih di hashtag di rumah aja. Apa kabar everyone? Semoga kalian baik-baik aja, semoga kalian sehat-sehat aja ya. Karena untuk kali ini kita nggak bisa kemana-mana dulu, yaitu hashtag di rumah aja. Aku pun lagi di rumah. Di sini sepi, ada ponakan aku doang yang lagi belajar karena ya itu semua sekolahan, semua yang kerja di perkantoran dan sebagainya, apalagi yang kerja di kota gitu ya, lagi diliburin gitu karena ya wabah penyakit ini yang sangat mematikan dan kita juga nggak bisa gimana lagi gitu. Kita cuman bisa ya di rumah aja dulu gitu, karena ini aku kan emang awalnya kan dari Jakarta juga, dan aku sih alhamdulillah gitu ya nggak kejebak di Jakarta. Aku pulang ke sini sebelum adanya virus corona. Pas aku mau berangkat lagi ada virus corona gitu. Jadi bersyukur nggak bersyukurnya tuh kayak ya masih bersyukur nggak kejebak, kan orang-orang masih banyak yang di kota ya kan, yang di seberang, yang di luar negeri gitu, pada pulang tuh kayak maju mundur kena gitu. Jadi aku sih alhamdulillah udah ada di kampung, dan ya nggak ada kegiatan lain selain karaokean di rumah, terus ngajar anak-anak untuk belajar gitu kan. Karena emang kakak aku juga baru lahiran, jadi aku ya gitu, kegiatannya aku itu paling bantu-bantu kayak beres-beres rumah gitu, terus juga gendong bayi gitu ya, gitu-gitu aja sih. Yang penting kita di rumah aja, yang penting kita sehat, dan jangan lupa juga kalian selalu jaga kebersihan, mau di lingkungan, di rumah, di tempat-tempat yang kita tempati itu harus bersih, dan juga diri kita gitu harus sehat, imunisasinya harus terjaga, harus kuat gitu kan. Terus juga jangan lupa cuci tangan cuci piring juga harus ya, maksudnya cuci tangan yang benar ya kan, yang baik dan benar. Terus juga makanan yang sehat, pola makan dijaga, istirahat yang cukup gitu, jangan terlalu begadangnya gitu, Pak, dikurangin lah. Misal yang awalnya begadang terus sekarang dikurangin dulu, karena menurut kesehatan pun misalnya kita harus enjoy gitu. Karena kalau misalnya kita marah-marah atau kita sedih, itu imunnya itu akan turun. Jadi ketika misal kita lagi imunnya turun, terus kita keluar rumah yang benar-benar ada wabah virus corona itu, nah nanti kita bisa terkena gitu, terjangkit virus itu. Jadi untuk jaga-jaganya seperti itu. Jadi semuanya harus seimbang gitu. Semoga kita semua dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga virus ini secepatnya menghilang ya, amin ya rabbal alamin. Dan juga untuk cara mencegahnya yaitu tadi, jaga kesehatan kita ya kan, dan anjuran-anjuran pemerintah, jangan keluar dulu, di rumah aja. Terus juga jangan berkerumun atau jangan berkumpul-kumpul sama teman-teman, sama saudara yang lain, yang kita saudara-saudara di sini aja, di satu rumah aja gitu, satu atap. Kita untuk menjaga gitu, menjaga semua itu gitu, seperti itu. Apalagi ya pokoknya jangan, kalau misalkan mau keluar kalian harus pakai masker, pakai sarung tangan. Terus juga pakaiannya itu harus pakaian yang panjang, lengan panjang gitu, jadi biar ketutup semuanya, jadi biar kalau misalkan kita keluar tuh tetap aman gitu. Begitulah di hari ini atau di tahun ini sedang benar-benar kayak terpuruk gitu, kerja enggak,
mau kerja lagi gimana, apalagi di kampung ya kan. Di kampung tuh apa gitu kerjaannya. Mungkin kalau misalkan sebagian orang yang tinggal di kampung, yang kerjanya di kampung, mungkin nggak terlalu terganggu karena di kampung belum begitu zona merah gitu. Mungkin ya kita waspada, tapi nggak seberbahayanya di kota gitu. Tapi yang awalnya kerja di kota terus ke kampung, nah itu yang paling bingung. Aku aja seperti itu, aku aja udah kena PHK, terus aku juga gara-gara ya semualah. Aku sih nggak apa ya, nggak menyalahkan siapapun gitu kan, karena emang ini musibah, jadi kita ya tetap syukurin aja gitu. Ya bersyukur aja lah, kita syukuri, kita jangan menyalahkan siapapun. Yang penting kita harus mawas diri, kita harus benar-benar jaga jarak sama orang, kita harus antisipasi lah, apapun itu antisipasi. Kita juga harus berjemur setiap pagi di terik matahari gitu kan, biar imunisasi kita tuh tetap terjaga seperti itu. Aku juga di rumah ya begini doang, paling nonton ya, nonton TV, nonton YouTube, ya begitulah, nggak ada kerjaan. Aku juga banyak apa ya, sedih sih sebenarnya. Sedihnya itu kayak kita kerja nggak bisa, di kampung juga nggak bisa kerja apa-apa ya kan, terus juga kita makan gimana gitu kan, buat makan, buat bayar-bayar dan yang lain-lainnya, karena katanya yang ada ringan apa sih namanya, kelonggaran untuk kayak kreditan dan sebagainya, itu ternyata itu di kota yang benar-benar, mau di kota mau di kampung, yang benar-benar terkena wabah penyakit virus corona itu doang gitu. Jadi kalau di kampung yang enggak terkena ya itu masih biasa aja gitu, enggak yang kayak mereka gitu ditanggung semuanya, enggak. Bahkan aku dari dulu sampai sekarang enggak mendapatkan bantuan apapun gitu. Cuman aku bersyukur mungkin ya Allah memberikan rezeki yang lebih dari itu gitu. Adanya ini juga kita di rumah aja, lebih banyak di rumah sama sama keluarga ya kan. Terus juga kita banyak beribadah, lebih banyak lah gitu. Itu manfaatnya sih gitu. Nggak seperti dulu kita banyak di luar, kita sering kayak nanti atau lupa atau kita kelelahan, jadi apapun ya udah dinanti gitu. Tapi kalau sekarang ya alhamdulillahnya, bersyukurnya ya itu banyak di rumah gitu. Tapi jangan sampai kita tuh menyalahkan siapapun, oknum siapapun. Kita harus mawas diri aja untuk tidak menyebarkan lagi si virus itu gitu. Jadi kita tuh untuk pencegahannya ya seperti itu, hashtag di rumah aja gitu. Jangan sampai kalian tuh menyalahkan gara-gara aturan pemerintah begini begitu, pada nggak kerja, pada nggak bisa makan atau apa. Itu menurut aku salah sih. Karena kenapa? Karena kalau untuk hal ini sendiri, bencana alam yang benar-benar bukan disebabkan dari benar-benar kita inginkan terus yang kita buat sendiri gitu kan, bukan gitu. Aturan sendiri ini ya buat mencegah dan menstop lah sampai situ gitu penyebaran si virus ini gitu. Jadi harusnya kalau misalkan kalian dewasa, kalian berpikir positif, mungkin nggak bakalan berbicara seperti itu gitu. Kita harus mawas dirinya itu kayak, oh mungkin ini ujian, teguran dari Allah untuk kita itu benar-benar yang ayolah lebih bergotong royong juga gitu kan, lebih bergotong royong lagi sama sesama, saling membantu sesama, saling meningkatkan ibadahnya, entah itu ibadah di rumahnya sholatkah
atau ngajinya kah, atau mungkin kalian harus lebih berbanyak bersedekah dan sebagainya. Kita harus berpikiran ke situ gitu, jangan sampai berpikiran yang aneh-aneh kalau menurut aku, karena masih aku ada dengar lah gitu, masih ada juga yang aku dengar ada yang bilang seperti itu gitu, menyalahkan segala macam. Menurut aku sih itu salah gitu, jangan sok-sokan juga seperti itu ya. Intinya kita berdoa aja lah, selain kita pencegahan dengan apa yang diarahkan pemerintah, kita juga harus benar-benar berdoa gitu kan. Lebih banyak berdoa, beribadah, sholat, zikir. Kita meminta agar semua ini cepat berakhir dan normal kembali gitu. Oke, semuanya stay safe aja, stay happy, selalu positive thinking, jangan pernah menyalahkan orang lain. Itu sebelum menyalahkan dan menilai orang lain, kita harus mawas diri dulu, seperti itu. Oke, sampai sini aja. Semoga kita semua dilancarkan segalanya, dilindungi sama Allah, sehat selalu ya gitu. Oke, di sini aja. Next time kita akan bikin video lagi, apa lagi gitu ya. Ya udah, kalau gitu jangan lupa di subscribe, di komen, di like dan share. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini salah satu untuk kita lebih sering belajar di rumah, baca buku dengan santainya di kursi. Kita juga bisa lebih sering-sering nonton TV, nonton berita tentang corona yang di Indonesia lebih banyak lagi. Terus kita juga bisa nonton kartun sesuka kita. Dan bahkan nih guys, kita sering ketiduran. Ya bukan ketiduran sih ya guys, hihihi. Ya intinya kita tiduran beneran di kursi, bahkan bukan di kursi aja. Ini nih guys, kita juga sering di lantai, dan bahkan di lantai lebih nikmat. Ya udah kalau gitu aku mau lanjutin ya guys. Oke, thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.